Ya, ini ada Bu Vivin. Ya, Bu Vivin belum ke Bali lagi ya. Oke, nanti periode berikutnya kita kejar ke Jogja. Kenapa sih baru pulang dari Bali masih euforia sudah diajak Zoom ya? Nah, ini karena lagi kepengen kan pasti ya, pasti lagi kepengen berangkat lagi. Nah, kita harus punya perencanaan sebab kalau kita gagal merencanakan itu namanya merencanakan untuk gagal. Jadi kita harus punya perencanaan dalam 4 bulan ya. Kita challenge-nya mulai Agustus, September, Oktober, November. Nah, memang Desember biasanya promo belanja, Januari kita ke Jogja ya. Nah, ini kita perlu perencanaan supaya berhasil lolos ke Jogja, kali ini ke Jogja gitu. Karena itulah saya langsung aja untuk Zoom meeting supaya nggak gagal gitu ya. Bagaimana caranya bisa lolos, saya bagikan strateginya hari ini. Begitu ya teman-teman ya. Halo Krisna, ya oke. Saya langsung mulai dulu ya, nanti kita sharing-sharing bersama kita lanjutkan ya, oke? Ya, saya ada materi sedikit, tidak banyak. Saya berharap ini membekali ya, membekali Anda. Oke. Iya. Apakah slide saya terlihat di sana teman-teman? Dewi, Sudah, Bu. sudah ya? Oke. Berkesan sekali materinya, daging banget, acaranya spektakuler. Makasih. Semangat untuk mencapai ke Jogja. Aku yang belum pernah ke Jogja. Oke, ya senang sekali ya. Iya, saya apa namanya mute dulu supaya teman-teman nanti kita pada waktu interaksi saya buka lagi ya. Oke, good. Nah, yang belum pernah ke Go Bali, saya putarkan satu video ya. Kemana? Ya, Promo eksklusif training Go Bali 2024 terbuka untuk semua member Farah. Kenapa sih kamu harus ikut? Karena kamu bisa mendapatkan liburan fantastis 4 hari 3 malam di Bali gratis. Mendapatkan ilmu bisnis langsung dari founder Faras, merasakan experience bermain golf langsung dari lapangan turnamen golf di Bali. Berkesempatan memiliki keluarga baru dari Sabang sampai Merauke, membawa pulang 12 botol Faras plastik dan mendapatkan promo belanja yang cuma ada di Golf Bali. Syaratnya, kamu cukup lolos 2 kali diamond dalam satu periode kompetisi. Kamu bisa memilih untuk ikut acara golf pada periode April, Agustus, dan Desember 2024. Jangan pikir panjang lagi, yuk ikut golf dan ketemu keluarga Farah di Bali. oke. Jadi kita akan kembali seperti dulu ya, 2 kali diamond baru bisa golf Jogja ya. Nah, biasanya memang di Bali, tapi Pak Putu itu barusan diajak mampir ya sama Jenny ke Jogja, ternyata akhirnya memilih ke Jogja. Nah, jadi setiap golf itu selalu dirindukan ya. Kita kumpul bersama seluruh agen Faras Indonesia yang sudah berjuang dan kita menikmati hasil perjuangan kita jalan-jalan liburan gitu ya modelnya ya. Nah, dan selalu berbeda gitu. Acaranya berbeda, materinya berbeda ya. Barusan itu kita belajar macam-macam ya tentang hipnotis gitu ya. Prof Jawi itu apa juga keren ya. Memang berbeda-beda. Yang lalu ada gamesnya, yang ini kemudian ada golfnya, yang ini kita ke tanah lot dan macam-macam ya. Jadi memang dikemas secara berbeda dan Pak Putu kali ini mengadakan di Jogja supaya orang-orang Bali keluar ke Jogja. Keluar dari zona nyaman dari Bali dan kita ada suasana yang baru begitu ya. Jadi untuk yang di Jawa ini kesempatan banget. Menurut saya ini kesempatan banget karena ya deket dan kemudian kita lebih bisa untuk mengajak orang-orang ke Jogja ya. Jadi ini indah dan berbeda ya. Yes, dengan suasana yang berbeda ini pasti menyenangkan untuk dikejar lagi ya. Oke. Jadi pelatihannya itu nanti dilatih sendiri sama Pak Putu ya. Pak Putu itu materi nggak pernah jelek ya, selalu bagus, selalu memukau. Kemudian 2 kali diamond kita dapatnya 12 waras klasik, kita 4,3
2 juta begitu ya. Jadi memang apa, worth it lah untuk dikejar. Hadiahnya 12 Faras Klasik. Dan kemudian ada promo belanja spektakuler. Yang barusan ikut promo belanja kan tahu sendiri ya, besar sekali hadiah promo setiap kali golf. Nah, ini yang biasanya kita kejar untuk leader yang lama ya, biasanya ya. Tapi kalau agen baru, biasanya asal lolos saja sudah senang sekali. Bisa mengikuti pelatihan, bisa kumpul seluruh agen Faras se-Indonesia, ketemu leader-leader yang luar biasa. Itu aja sudah menjadi motivasi ya. Oke, nah sekarang, oh ya, saya ini ya, lihatkan foto orang-orang yang dari tim saya. Ini tim saya sebagian ya. Jadi sebagian karena nggak berhasil dipanggil, mereka masih di luar, masih cafe break dan sebagainya ya. Ini sebagian. Bapak Ibu lihat ya, banyak sekali yang tembus. Gitu ya. Banyak sekali yang tembus. Usianya macam-macam. Ya, usianya macam-macam. Ada yang sampai 60 tahun ke atas pun berhasil lolos. Oke. Jadi dilihatin. Banyak yang berhasil lolos. Itu tancapkan dulu. Banyak yang berhasil lolos ya. Banyak yang berhasil lolos. Oke. Kemudian ini sebagian lagi ya yang tadi nggak ada di foto itu ada di sini. Saya ini ya, saya waktu itu soalnya nggak ketemu Ibu Jenny dan beberapa rombongannya ya. Nah ini ada di sini sebagian. Ada lagi yang masih tercecer ya, masih belum ada di sini ya. Jadi total jaringan kita sekitar 80 orang yang tembus barusan HUT Faras ke-7 di Bali. Nah, sekarang kita memiliki syarat yang memang berbeda ya. Yang pertama adalah Anda harus menghilangkan mental block ya. Jadi gini, kebanyakan mikir, iya HUT Faras yang ke-7 itu cuma 1 kali diamond sudah bisa lolos. Makanya mudah, banyak yang bisa. Yang kedua ini sulit. Sebagian sudah memutuskan tidak mau ke Jogja. Kenapa? Pikirannya sulit. Nah, itu sekali lagi itu adalah mental block. Ya, sudah ngomong duluan saya nggak bisa berarti. Kebanyakan poinnya harus 14 poin. Kebanyakan. Saya gaptek. Saya ini ya nggak bisa untuk posting-posting. Saya nggak telaten kalau ngajarin orang. Saya nggak punya waktu mengerjakan gitu ya. Nah, kemarin saya ngobrol sama ini ya, salah satu agen yang berangkat, ayo ke Golf Jogja gitu. Terus mitra atasnya bilang, itu apa? Dia punya toko, jadi sibuk, nggak punya waktu. Nah, sekali lagi ya, orang yang bilang nggak punya waktu, dia nggak tahu potensi bisnisnya Faras itu sebesar apa. Saya tanya, kalau income tambahan 50 juta per bulan, mau nggak? Oh ya mau, gitu. Nah, kalau mau, berarti berproses untuk ikut belajar lagi, kejar lagi untuk di Golf Jogja, gitu ya. Jadi, yang pertama adalah nggak boleh ada mental block. Nggak boleh ada mental block. Ngomong ini sulit, itu sudah nggak boleh. Itu sudah mental block. Ya, saya pertama kali bergabung 2018 Februari, saya itu tanpa ilmu, tanpa mitra atas, tanpa grup WA, tanpa grup Telegram dan sebagainya ya. Saya hanya posting testimoni saya sembuh dan kemudian posting testimoni-testimoni yang lain. Saya itu bulan pertama itu jual 4 poin. Saya tidak ada uang ya. Jadi saya itu pertama kali berhenti kulaan, kemudian saya kan dulu jualan barang unik ya, saya berhenti kulaan, uangnya saya pakai untuk belanja 1 poin. Begitu datang 3 hari kemudian saya jual, laku, habis, saya beli lagi. Seminggu sekali ya. Jadi sudah nggak mikir promo, pokoknya jangan sampai kehabisan barang. 1 bulan pertama itu saya jual 4 poin. Kemudian saya tahu bahwa ada HUT Faras pertama di Bali, karena saya dan suami itu sudah nggak pernah ke Bali ya, memang nggak pernah kita ke Bali, maka saya mengejar. Saya sama suami, bulan ketiga terkumpul 14 poin. Bapak Ibu, jadi bulan ketiga terkumpul 14 poin itu mungkin. Itu hilangkan mental block. Ya, sekarang Anda itu punya upline. Anda punya one system, Anda punya pelatihan macam-macam, kita ngajarin banyak hal, iklan segala macam. Saya dulu jalan tanpa iklan, ya, jalan tanpa iklan. Saya nawarin satu persatu, pertama kali target saya adalah 1 hari 1 botol. Itu setengah mati ya, sulit. Benar-benar pertama kali saya kesulitan, tapi berhasil tercapai. 1 hari 1 botol, maka 1 bulan 4 poin. Saya tercapai 4 poin.
Bulan ketiga saya bisa tercapai 14 poin ya. Karena saya sangat ingin, saya doa terus dan cari jalan gimana caranya. Itu Facebook saya sempat lenyap ya, sempat hilang dan saya harus nggak bisa mengandalkan Facebook lagi. Saya jalan dari pintu ke pintu, saya presentasi dari rumah ke rumah, kemudian saya ngisi arisan dan sebagainya. Saya lakukan karena saya sangat ingin ke Bali. Oke, jadi yang pertama itu hilangkan mental block bahwa ke Jogja, ke Golf Jogja itu susah. Itu hilangkan dulu. Kenapa? Karena sekali lagi saya tanpa ilmu, modal nekat, tidak ada testimoni yang beredar ya waktu itu ya, tidak ada web yang bisa saya lihat. Saya hanya pakai feeling saya begitu ya, cara jalannya gimana, itu aja berhasil ya. Kenapa produk Paras itu berbicara luar biasa. Orang berhasil, kita berhasil jualin 1 botol, itu orang repeat order bisa 3 botol. Itu yang saya alami ya. Jadi repeat ordernya luar biasa sekali Paras. Saya pernah menjalankan multi level lain ya, tetapi nggak kayak Paras. Paras itu luar biasa. Jadi bagi saya produknya karena berbicara sangat keras, Anda itu hanya perlu berusaha memperkenalkan Paras, begitu ya. Secara teknisnya saya nggak bahas. Tetapi itu semua ada di materi yang saya ada ya di YouTube, di apa itu semua materinya ada. Ya, ada Telegram yang isinya materi-materi. Saya nggak bahas hal teknis. Yang pertama adalah pokoknya hilangkan dulu mental block bahwa saya tidak bisa. Ya, jadi pokoknya mental blocknya hilang, Anda punya self-talk yang positif bahwa saya pasti bisa, ya, maka Anda akan bisa. Mungkin Anda punya kegagalan masa lalu ya. Dulu saya nggak berhasil, sehingga saya merasa segini ini juga nggak akan berhasil. Bapak Ibu, kalau Anda bertumbuh setiap hari 1% aja, maka Anda akan mengalami perubahan-perubahan yang dahsyat ya. Dan itu akan mengubah hidup Anda dan Anda akan sangat berbeda dengan yang hari ini. Kemauan Anda bertumbuh itu aja yang dilakukan. Ya, tips-tips yang nanti saya bagikan dilakukan, dipraktekkan itu aja. Ya, jadi jangan sampai aduh nggak bisa duluan, ini hilang dulu. Kalau ini hilang, cuman bertanya bagaimana caranya, maka Anda akan nyampe ke Golf Jogja. Tapi kalau Anda sudah punya mental block, nggak bisa. Nggak bisa, saya memang nggak bisa. Ya udah, berhenti sampai sana. Anda nggak akan ada kemajuan-kemajuan yang berarti. Ya, oke. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan setelah mental block dihilangkan? Anda itu hanya perlu belajar tiap hari 1 jam. Anda sediakan waktu belajar 1 hari 1 jam. Bertumbuh setiap hari. Ya, saya ada kelas-kelas, saya ikut kelas storytelling, saya belajar ya. Saya belajar public speaking, kemudian saya menambah di digital marketing. Karena saya mau belajar bagaimana beriklan dengan benar. Saya dulu Facebook saya mati ya, jadi nggak bisa dibuat nge-ads. Saya hanya mengandalkan Google Ads. Kemudian Google Ads web saya ada gangguan. Jadi saya harus cari jalan keluar. Nah, ternyata ada yang namanya white akun list. Jadi kita bisa ternyata beli ya atau sewa gitu white akun list. Nah, itu memang karena saya ikut Tribelio, saya diajarin caranya. Sehingga pokoknya tiba-tiba jadi bisa, begitu aja ya. Jadi kita cari jalan bagaimana bisa berkembang. 1 hari 1 jam. Agen baru belajarlah dari One Apps. One Apps itu semuanya sudah teratur dan terstruktur. Siapa yang sudah barusan lulus challenge One Apps? Ada Teh Yani sama Bu Cucu ya, kalau nggak salah ya. Ya, bagaimana pendapat Anda tentang One Apps? Ya, One Apps ini menolong Anda memiliki self-talk yang positif. Setiap hari Anda perlu memasukkan motivasi positif. Karena motivasi itu katanya seperti mandi. Baru saja mandi kotor lagi. Baru saja Anda termotivasi dari Bali, kotor lagi. Kenapa? Karena ada omongan-omongan miring. Anda sendiri ada self-talk negatif. Katanya ada 60.000 self-talk setiap hari. Dan Anda harus memilih negatif, positif setiap hari. Siapa yang menang adalah yang setiap hari dikasih makan. Jadi kalau Anda cenderung memberikan makanan kepada self-talk negatif, Anda menjadi orang yang pesimis. Tetapi kalau Anda terus mendengarkan hal-hal yang positif, Anda menjadi optimis, ya. Nah, karena itulah Anda perlu setiap hari mendengarkan One Apps dan video-video bisnis yang isinya positif ya, pembelajaran,
motivasi, kemudian ilmu. Nah, setiap hari harus belajar. Naik 1% skillnya setiap hari. Baik pengetahuan, baik skill. Setiap hari naik 1%. Kalau Anda mau naik ke 10%, lebih cepat lagi. Ya, 10 hari sudah 100% ya. Jadi omsetnya cepat naiknya. Nah, ketika Anda bertumbuh setiap hari, pasti bisa. Gitu aja konsepnya. Jadi mental block nggak bisa, nggak ada. Saya gaptek belajar. Gaptek itu apa sih artinya? Nggak bisa mengoperasikan komputer misalnya. Ya belajar komputer les satu bulan. Jadi bisa begitu loh. Jadi diatasi. Apa nggak bisa apa begitu loh. Itu yang diperjelas. Jadi Anda bisa bertumbuh setiap hari. Saya nggak bisa presentasi, ya belajar presentasi. Nggak bisa prospek, ya belajar prospeknya. Semua ilmunya ada kok. Ya, nggak bisa handling objection, ya belajar dong, kita videonya ada. Jadi nggak ada kata nggak bisa ya. Jadi setiap hari belajar minimal 1 jam. Untuk agen baru itu wajib. Saya sendiri lebih, saya bisa 4 sampai 5 jam. Jadi muter ilmu itu setiap hari nggak berhenti. Saya nyetir itu ada yang saya dengerin. Saya packing itu ada yang saya dengerin. Ya, tadi saya mau packing banyak sekali, saya cari dulu tab saya. Dengerin dulu ilmu. Itu luar biasa ya, setiap hari mengubah diri saya ya. Ada one apps, ada video-video karena saya ikut kelas, jadi saya mengejar banyak video. Dan kemudian ada mentor. Jadi setiap hari Anda bisa konsultasi dengan mentor Anda, diarahkan apa, nonton apa lagi, itu bisa tanya mentor. Skill apa lagi yang saya harus bertumbuh, itu bisa tanya mentor. Jadi pokoknya belajar. Tidak ada kata ketek, yang pasti Anda harus belajar. Setiap hari 1 jam. Oke? Yang ketiga adalah, ini yang penting, role play. Minta role play. Ya. Dewi ini rajin sekali. Dewi ini dia itu apa namanya ada kesulitan menjual, tetapi dia nanya ke saya, C, kalau ngomong gini gimana? Jadi telepon, ya, yang lalu tuh telepon hampir tiap hari ya. Ngomong gini, saya langsung tahu masalahnya. Oh, masalahnya di sini, Dewi. Oke, gini, gini, gini. Oke, sekarang teks ya. Jadi saya role play di Telegram. Gimana caramu mengundang? Gimana caramu ini? Ya, saya juga bantuin ya prospek ke prospeknya dia begitu lewat telepon dan apa cara jawabnya? Oh gini, oke, kamu besok mengundang ya, karena dia belum bisa untuk menyampaikan, saya arahkan mengundang. Ya seperti itu. Jadi role play, caranya mengundang gimana? Caranya prospek gimana, caranya presentasi gimana. Kalau ada yang tanya handling objection-nya gimana, itu role play sama mitra atas. Ya saya gila-gilaan seperti ini ya. Kalau ada orang order dari luar pulau ya, kemudian saya tanya ibu, ibu sudah bisa jual. Saya jual yang kecil-kecil bisa Bu, tapi yang klasik belum bisa. Saya telepon, saya ajarin caranya untuk jualan. Nah, nanti berikutnya coba Bu role play sama saya jadi orang yang nanya, Ibu yang jawab ya, Ibu yang ini ya, yang konsultannya ya. Cara jawabnya saya perhatikan. Oh, nada suaranya Bu kurang antusias. Oh, Ibu kurang ini, kurang itu ya. Oke, nanti diperbaiki, kita coba coba lagi ya. Saya seperti itu, sebegitunya untuk merole play agen-agen saya ya, sehingga mereka meningkat penjualan ya. Promo itu ya, kita kasih kayak apa, nggak akan mempan kalau agen-agen Anda nggak bisa jual. Jadi leader-leader perhatikan, role play itu penting. Supaya agen Anda meningkat penjualannya. Kalau penjualannya meningkat, nggak usah disuruh, pasti belanja. Promo nggak promo itu pasti belanja, ngerti ya? Jadi tingkatkan penjualan agen Anda. Caranya adalah mendampingi mereka, merole play mereka, supaya mereka closingannya banyak. Kalau closingannya banyak, omsetnya besar, gitu aja rumusnya ya kan. Jadi harus ini ya, di role play semua. Prospek caranya gimana, diajak bareng. Ayo prospek, kemana? Ke rumah sakit misalnya. Ya enggak apa-apa kan. Kemana? Dulu ke toko buku. Besok role play lagi, C. Ya. Jadi terus saya dulu bikin ya sampai lomba-lomba presentasi ya, supaya mereka presentasi di depan saya. Ada 10 sampai 15 menit presentasi, itu sudah ada draftnya, baik teks, baik video. Saya minta mereka presentasi ke saya. Kemudian handling objection itu juga ya. Jadi semua perlu di role play. Closing, caranya mengclosing pun itu perlu di role play. Apalagi yang luar pulau yang nggak bisa didampingi mitra atasnya. Kalau di sini bisa dampingi mitra atas, sering berkunjung ke rumahnya mitra atas ya, supaya Anda mengalami peningkatan ya. Kalau misalnya jauh rumah mitra atasnya, pakai telepon ya, pakai telepon supaya Anda ada peningkatan
skill. Ya, kemudian follow up juga. Gimana caranya follow up? Tanyanya gimana? Ya, jangan orang ditanyai, sudah Bu, mau beli. Mau beli apa enggak? Ya, itu sudah salah ya. Pertanyaannya cara cara tanyanya sudah salah. Kita ada materi follow up. Semuanya ada ya. Materi prospecting, attracting, marketing itu ada, presentasi itu ada, caranya mulai presentasi pribadi sampai presentasi arisan kita ada, webinar handling objection, semua penyakit ada dari handling objection, dari diabetes asam urat kita ada, minta aja rekamannya ya, ada. Teknik closing ini saya barusan nyampein, itu juga ada. Follow up itu saya yang juga nyampein materinya. Jadi ini semuanya ada, Anda tinggal pelajari, minta ke mitra atas ya. Jadi ini semua ada, Anda tinggal pelajari dan praktekkan. Oke? Yang keempat adalah praktekkan. Praktekkan ya. Bu, saya nunggu ilmu saya sempurna dulu, baru saya presentasi. Tidak ada, tidak ada kata sempurna. Saya sendiri masih improve my skill ya. Jadi terus-menerus saya belajar. Ya, jadi tidak ada kata ahli kalau nggak 10.000 jam dicoba. Jadi nggak ada kata sempurna. Jangan nunggu sempurna baru presentasi, nggak. Itu semua proses. Jadi ketika Anda maju, Anda presentasi, belepotan, nggak ada kata gagal. Nggak ada kata gagal, cuman belum bisa. Hanya belum bisa. Gitu ya. Coba lagi, coba lagi sampai luas. Saya melatih diri saya public speaking. Pengalaman sangat memalukan. Itu ada. Saya pada waktu pertama kali ngomong di VTT, saya nggak tahu kalau setiap pembicara itu cuma dikasih waktu 10 menit. Saya ngomong 30 menit ya. Memalukan sekali ya. Banyak salah. Saya di HUT Faras ke-6 pada waktu saya tampil, bayangin saya di recognize jadi dapat mobil ya. Itu apa monitor itu mati. Jadi semua kerjaan saya hilang. Waduh, itu kegagalan saya yang luar biasa memalukan ya. Bagi saya belajar bahwa nggak boleh ngandalin alat. Jadi seharusnya saya menghafalkan. Saya kan mengandalkan monitor. Jadi saya sekarang kemana-mana nggak bawa catatan, tapi saya hafalkan. Nggak ada kata gagal, nggak ada kata gagal. Pengalaman-pengalaman saya banyak yang memalukan ya. Tapi saya tahu bahwa ini nggak gagal. Saya hanya perlu bertumbuh ya. Jadi oke, saya ini belum bagus. Saya maju lagi. Belum bagus, saya maju lagi. Nggak ada kata gagal. Semua panggung saya pakai. Saya ditawarin apapun, saya ambil. Doa, Bu, oke. Pertama kali memimpin doa. Pembukaannya kantor Surabaya. Dulu Paras ada kantor Surabaya ya. Disuruh apa aja, saya ambil. MC iya. Testimoni iya. Pembicara iya, saya ambil semua. Jadi benar-benar saya belajar mati-matian untuk bikin materi dan menyampaikan. Ya, saya kan sebelumnya di multi level yang lain saya nggak pernah berhasil ya. Jadi ya pertama kali di Faras ini saya jadi pembicara dan sebagainya. Dan itu semua pengalaman baru buat saya. Jadi jangan Anda pikir dari lahir sudah pinter. Tidak ada ceritanya ya. Tidak ada ceritanya. Anda harus lihat materi saya prospecting pertama kali itu pucat sekali muka saya ya. Nggak bisa ngomong dengan baik. Saya coba, karena saya tahu itu jam terbang yang akan mempengaruhi. Jadi sering-sering ngomong, sering-sering presentasi gitu ya. Ada offline, ada online. Jadi kalau misalnya Anda ada kendala untuk offline, nggak apa-apa, tunda dulu, tapi coba online. Online itu enak. Kalau Anda belajar public speaking online, salah, stop, coba lagi ya, tunggu 2 detik ngomong lagi, bisa di-cut, pakai cut-cut gitu ya, potong-potong jadi satu presentasi. Itu kan enak gitu ya. Offline lebih butuh persiapan, karena kita ya istilahnya lebih malu kalau gagal, tapi nggak ada kata gagal kan. Bu Yuni itu dulu pertama kali presentasi, dia nggak keluar kata-katanya, keluh ya. Sampai mitra bawahnya yang presentasi. Habis acara itu dia nangis ya. Sekarang lihat leader itu kalau kalau ngomong, bagus banget ya. Jadi semua itu punya pengalaman-pengalaman gagal-gagal yang kita kita ini ya, kita sudah lalui, kita sudah mati-matian apa mengatasi perasaan-perasaan self-talk negatif ya. Jadi praktek, terus praktek 10.000 jam, pasti ahli. Anda melakukan apapun, masak 10.000 jam, pasti ahli. Jadi benar-benar semuanya hanya jam terbang ya. Jadi ngomong kayak gini adalah jam terbang. Praktek terus setiap hari presentasi. Ya katanya Pak Putu, cermin di presentasi, coaching di presentasi. Supaya apa? Luas ngomongnya. Ya, kalau mulutnya sudah lecek,
pasti berhasil. Pasti sukses. Itu aja kuncinya. Sering praktek ya. Kemudian, nah ini saya bagi yang online sama yang offline. Nah, kemarin saya sudah grup meeting sama teman-teman yang di grup Tribelio ya. Saya bilang, kuasai satu skill. Jadi satu niche market. Jadi Faras itu kan bisa untuk 78 macam penyakit. Nah, kuasai satu skill. Jadi misalnya Anda belajar presentasi tentang kista, ya. Ya udah dikuasai aja tentang kista itu terus-menerus. Penyebabnya apa, makanannya apa. Nah, itu satu Facebook page atau IG itu isinya itu. Jadi penyebabnya apa? Us cari aja ya. Banyak sekali di ini ya. Apa di Gemini AI atau apa gitu ya, AI gitu ya. Jadi apa penyebabnya stroke misalnya? Apa makanan pantangan? Ya pokoknya keluar semua misalnya tentang stroke itu kata kunci kan banyak sekali gitu. Jadi Anda pelajari aja satu skill. Itu saran saya untuk yang online ya. Jadi bikin page itu salah satu penyakit aja. Anda ahli di sana ya. Jadi buat page-nya IG saya sudah instruksi kemarin ya. Nanti dari sana masuk ke tahap 2 iklan. Nah, sekarang saya arahkan semuanya untuk main di Shopee. Kenapa? Memang saya sendiri gaya gaya belanja saya begitu ya. Di mana-mana saya lihat iklan di Facebook, saya carinya di Shopee. Jadi memang meskipun kita melarang seperti apa, ya marketplace itu punya daya tarik gitu ya. Jadi bikin akun Shopee, semua belajar bikin akun Shopee. Banyak sekali Faras palsu di Shopee yang jual harga murah. Masa agen Faras tidak mati-matian jual barang asli di Shopee? Ya. Nah, caranya mengetahui barang palsu sama asli gampang. Lihat yang ribuan terjual itu asli. Harganya 355.000 klasiknya, itu pasti asli. Nah, saya sarankan lihat teman Anda yang sudah berhasil jual ribuan. Ya, kita nggak ngomong kompetitor ya. Kita ngomong teman kita di Shopee. Anda perhatikan fotonya, itu bukan foto standar. Lihat aja. Coba ya, ketik aja ya. Nanti ya. Faras klasik di Shopee. Lihat munculnya tampilannya. Beda semua. Itu orang mau repot. Jadi itu tambahannya ya macam-macam. Saya lihat ya. Garansi asli, kalau tidak asli jamin kembali, gitu. Jadi nggak ada di ini ya. Kan orang takut dapat palsu. Jadi kasih tulisan seperti itu. Faras klasik original. Kalau misalnya Anda sudah menetapkan, misalnya, saya mau ahli terapi mah, Ibu. Maka faras klasiknya diisi faras klasik untuk terapi mah, GERD, dan sebagainya. Ya nanti di bawahnya ya macam-macam, ada hipertensi, kolesterol. Cuman memang menetapkan nanti yang diklik sama orang yaitu Faras klasik untuk mah. Ya udah itu. Jadi ketika kita cerita tentang mah ya itu larinya itu begitu. Nanti ada Amosa, ada paket kan ini loh terapi mah itu klasik sama Amosa. Kasih sedikit video di bawah 1 menit begitu ya. Cara terapinya gini gini gini. Anda kasih boleh pancingan untuk konsultasi. Nah, saya kemarin ngajari lead magnet. Lead magnet itu membuat kita kan kalau apa belanja di Shopee orangnya nggak punya database customer ya. Kita kita nggak bisa dikenali ya. Nah, caranya untuk masuk ke orang ke WA kita, kadang-kadang teman-teman kasih kartu nama, itu pun nggak ngefek. Nah, caranya adalah Anda harus buat lead magnet. Jadi lead magnet itu misalnya orangnya beli untuk terapi diabetes misalnya ya. Kasih lead magnet, Ibu, saya punya daftar, ya, saya punya daftar makanan yang boleh dan tidak boleh untuk penderita diabetes. Kemudian kirim foto yang ada WA-nya Anda. Ya, Ibu hubungi saya, nanti saya kasih Ibu. Gitu. Jadi membina apa menjalin hubungan di Shopee gitu ya, di Messenger gitu. Nah, kemudian Anda tarik supaya bisa masuk ke WA. Kalau sudah masuk ke WA, Anda bisa broadcast, Anda bisa masukkan kolom customer dan sebagainya, sampai akhirnya nanti menjadi agen. Jadi itu harus dicari lead magnetnya. Dicari bagaimana mereka itu bisa hubungi kita.
Ya, itu yang saya anjurkan kemarin untuk teman-teman yang berjalan di online. Secara detail nanti saya ada nanti grup untuk Tribelio Faras Jin ya. Jadi yang memang mau belajar digital marketing, saya akan ada grup sendiri ya. Saya tidak mau terlalu luas karena ya ya kecil-kecil aja, pendek-pendek aja. Teknisnya nanti ada ilmunya ya. Kemudian offline. Nah, yang offline yang belum bisa presentasi, tadi taruh barang di marketplace itu kan mudah ya. Nah, kalau offline Anda belum bisa presentasi, ada ahli mengundang, gitu aja deh. Ahli mengundang, ada apa namanya video saya isinya tentang sakti mengundang. Dipelajari aja cara mengundang. Saya dulu pernah tahu ini ya, apa namanya teman di multi level lain ya. Dia itu tidak bisa presentasi, tapi dia jago mengundang. Sampai akhirnya dapat orang yang income-nya ratusan juta per bulan, meskipun dia nggak bisa full, dia masih dapat sekitar 30 juta per bulan ya, dari jaringan besar itu. Lumayan banget ya. Hanya karena rajin mengundang. Setiap orang sakit apa diundang gitu ya, saraf kejepit ya udah dia undangi orang-orang yang saraf kejepit, orang yang mah diundangi ke webinarnya mah. Ini pokoknya dia rajin mengundang, isinya cuma mengundang aja. Tapi dia berlatih mengundang sampai dijemput, sampai apa didatangkan ke pertemuan-pertemuan. Jadi hanya ahli mengundang. Itu aja income bisa puluhan juta per bulan. Hanya karena rajin mengundang. Jadi kuasai itu. Yang kedua adalah kuasai balur-balur. Jadi sambil balur, sambil presentasi itu dikuasai. Itu skill hanya 10 sampai 15 menit. Anda ulang setiap hari, sehari, sekali, sehari, dua kali. Itu pasti cepat diamondnya, ya. Karena Faras itu dipakai enak sekali. Anda harus menguasai cara balur-balur, ya. Nanti ada caranya untuk apa namanya peka, ada yang sakit, kemudian Anda datang, balur, itu ada caranya semua ya, itu ada di ilmunya. Jadi kuasai itu skill itu. Yang ketiga adalah ketika Anda ada orang yang bagus, yang apa namanya Anda perlu bantuan, terutama sekota, Anda bisa didampingi upline Anda ya, mitra atas Anda untuk presentasi sana. Anda lihat, dulu saya kasih jatah agen saya 3 kali ya. Yang pertama saya presentasi full, dia dengerin. Yang kedua, saya presentasi bisnis, ya agen saya presentasi produk. Yang ketiga, dia presentasi produk bisnis, saya cuman bantuin closingin, gitu ya. Jadi Anda harus secepatnya mandiri, bukan gandol, tetapi lihat lihat caranya sampai bisa. Kalau Anda jauh dari mitra atas Anda, seperti saya ini kan tidak punya mitra atas ya, sama sekali tidak punya mitra atas siapapun ya. Mengamati cara Pak Putu presentasi, mengamati leader caranya presentasi, video presentasi itu dia paling gitu aja ya. Anda bisa kok berkembang tanpa mitra atas. Karena kita sudah punya support system yang sangat lengkap gitu ya. Oke, kemudian yang ketujuh adalah sekarang strateginya. Bagaimana caranya bisa tembus Golf Jogja? Yang pertama adalah startnya mulai hari ini. Ya, startnya mulai hari ini. Jangan ditunda-tunda udah. Langsung presentasi, mulai belajar ilmunya, belajar presentasi. Nomor satu ya, pekerjaan utamanya Faras kan presentasi. Jadi Anda harus langsung kuasai ilmu presentasi ya. Jadi sudah mulai coba untuk yang mau buka marketplace ya dicoba hari ini gitu ya. Jadi jangan tunda-tunda begitu, jangan. Mulai hari ini sudah ada actionnya ya. Jadi di sana ada 7 langkah sukses. Bikin daftar nama, udah bikin daftar nama. Ada webinar peluang bisnis hari Senin, sudah langsung undang gitu ya. Jadi benar-benar sudah mulai praktek. Kemudian ketika ada penjualan, nah anjuran saya supaya Anda tidak meleset untuk Golf Jogja, Anda titip poin ke mitra atas yang aktif ya. Jadi kan butuh 14 poin. Sekali lagi ini bisa ya, saya bulan ketiga kan bisa 14 poin. Jadi ketika Anda sudah bisa berjualan, Anda collect poin. Jadi jangan langsung September dibelanjakan 1 poin dengan berharap bahwa 7 poin itu akan jadi di September. Kalau Anda sebagai agen baru, mungkin Anda bisa collect hanya 3-4 poin sebulan. Kecuali Anda memang sudah biasa marketing ya. Nah, daripada sia-sia bulan September, kumpulkan dulu di mitra atasnya. Supaya bulan Oktober bisa jerat langsung 7 poin.
Gitu caranya ya. Belanjakan 7 poin, kalau sudah 7 poin dalam 1 bulan baru dibelanjakan. Itu strateginya ya. Kita mau biasanya tempuh Oktober sampai November, barang kita cukup banyak untuk minjemi Anda. Nanti November ilmu Anda pasti sudah nambah. Sehingga mungkin pertama kali September, Oktober itu baru penuh, mungkin 7 poin, 8 poin. Tapi November ketika Anda setiap hari bertumbuh, mungkin November Anda sudah bisa closing dengan cepat. Ya, jadi dilalui dulu pokoknya titik poin dulu, titik poin dulu. Kalau sudah 7 poin baru kita belanjakan. Ya, seperti itu strateginya. Nah, kemudian jangan hanya jualan. Anda belajar untuk rekrut orang paket bisnis. Kalau akhir bulan Bu rekrut paket bisnis kan nggak ada ininya, nggak ada bonusnya. Kita bilang kita kasih dulu barangnya, nanti poinnya dimasukkan bulan depan. Gitu ya strateginya ya. Jadi Anda perlu kuasai presentasi bisnis ya. Barusan saya pada waktu menyampaikan yang strategi ini ya, mencapai yang ada Susana itu ya. Nah, itu pelajari aja tekniknya Susana itu bagaimana dia bukan hanya diamond ya. Dia bukan hanya diamond. Dia itu diamond, lapis diamond yang pertama, kemudian dia warrior. Itu caranya adalah mengumpulkan orang yang mau jalan-jalan. Karena dari Timor Leste ke Indonesia itu luar negeri. Jadi jalan-jalan ke Bali, keluarkan uang 20 juta, 21 juta, langsung gratis-gratis jalan ke Bali. Jadi apa mereka itu malah koleknya bukan 1 poin, tapi 7 poin sekaligus 1 orang. Kebayang nggak? Wow, seperti itu ya. Iya, karena nembaknya orang-orang yang memang mau ngerjakan bisnis. Jadi mereka kolek dulu 7 poin. Jadi targetnya bukan hanya diamond, warrior langsung. Kan jadi warriornya. Dia cari 6 orang yang mau berangkat ke Jogja. Karena itulah dia warrior dengan cepat. Sudah 3 kali ya sekarang ya warrior. Dan sekarang sudah punya 2 warrior. Itu agen baru tidak sampai setahun. Dia baru teropen main itu bulan September apa Oktober di Timor Leste. Jadi sekarang bulan Agustus, Juli itu dia sudah 3 kali warrior. Jadi carinya bukan orang sakit, dia carinya adalah orang-orang sehat yang mau menjalankan paras. Jadi kita ada untuk teknik closing presentasi bisnis itu ada ya, kita ada ilmunya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan fokus ke orang sakit kalau mau diamond. Cari orang-orang sehat yang mau melihat bahwa potensinya Faras ini luar biasa. Minyak gosok tetapi bisa untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Masih jarang yang megang ini di kotanya. Anda mau nggak jadi agen di kota tersebut yang profesional? Kayak gitu. Jadi benar-benar ngajarin orang cara presentasi bisnis secara lengkap. Saya ada videonya untuk teknik closing bisnis. Gitu ya. Anda bisa cari di Telegram. Telegram itu ada diskusi Faras, kemudian di sana ada banyak materi yang bisa Anda dengarkan setiap hari. Ya, setiap hari belajar 1 jam. Setiap hari belajar 1 jam praktek, 1 jam praktek. Gitu terus ya. Sampai bisa jual. Pasti bisa. Sebulan aja pinter kok. Karena banyak yang sebulan memang berhasil diamond ya. Join sebulan bisa diamond tuh banyak banget. Di jaringan kita tuh banyak banget. Apalagi Timor Leste barusannya 30 orang itu. Berarti mereka begitu gabung langsung diamond. Ya, ada di sini warga Timor Leste mungkin masih di jalan ya. Nggak apa-apa. Ini rekamannya biar bisa dibagikan ya. Jadi kolek poinnya mulai sekarang. Bukan nunggu Oktober. Sekarang sudah nitip poin. Ya, saya akan bantu, juga mitra atasnya akan bantu supaya Anda bisa Oktober 7 poin. Langsung awal bulan dapat bonusnya semua. Awal bulan ya. Tapi bukan hanya jualan. Rekrut paket bisnis. Kuasai presentasi bisnis. Gitu ya caranya ya. Oke. Cari orang-orang yang mau menjadi reseller Anda. Yang mau jadi agen. Oke. Yang kedelapan adalah konsultasi rutin. Konsultasi rutin. Caranya gini, caranya gitu. Oke ya. Bapak Ibu, ini yang saya perlu tekankan. Jika belum berhasil untuk
goal Golf Jogja begitu ya. Ya, Anda enggak apa-apa kok. Enggak apa-apa, enggak goal. Poin yang dititipkan ke kita mungkin 2 poin, 4 poin itu nanti kita akan pakai untuk belanja golf. Kemudian Anda sudah dapat bonus yang cukup besar. Nanti Anda bertumbuh kan setiap hari. Kejar lagi periode berikutnya. Karena orang startnya nggak sama. Kalau saya kan memang dari multi level. Saya sudah dilatih di sana untuk belajar prospecting dan presentasi. Tinggal produknya aja berbeda. Startnya orang masing-masing tidak sama. Ya, pokoknya Anda tambah skill setiap hari, pasti nyampe. Pasti nyampe. Ya, tapi diniatkan dulu, Jogja dulu gitu ya. Jadi konsultasi rutin, nanti mitra atas akan mengarahkan yang terbaik untuk Anda. Kalau tidak bisa mencapai 14 poin, kita akan arahkan belanja golf dulu. Belanja golf itu hadiahnya sudah besar. Cuman tidak punya pengalaman untuk kumpul sama agen para seluruh Indonesia. Itu yang kita kehilangan momen gitu aja. Tapi nggak apa-apa. Yang pasti modalnya tumbuh dulu. Gitu ya. Oke, nah Bapak Ibu banyak yang terpancang di sini ya, promo ini ya, sehingga seakan-akan ini sudah bulan Agustus, September, kalau saya 6 kali 5, ngajak 6 orang kan 6 kali 5, warrior. Saya nggak bisa untuk kejar 3 kali gitu ya. Nah yang pertama itu adalah tentang mindset ya, jadi bahwa merasa belum bisa. Padahal kita masih bisa loh kejar Oktober, November, Desember itu bisa. Kalau kita ngajak 6 orang ke Golf Jogja, maka kita warrior kan. Oktober, karena dia harus 2 kali, maka Oktober, November kan bisa warrior. Desember, belanja golf. Pasti masuk. Jadi bisa. Ya. Nah, tapi ini pun promo kompetisi ini itu adalah strategi marketing ya. Jadi bukan segalanya, bukan segalanya. Yang sebenarnya kita kejar itu yang ini loh Bapak Ibu. Duplikasi 6 jalur belanja 1 poin. Ini aja sebenarnya ya. Kenapa kok ada golf? Semua startnya dari golf. Karena kita mau kelipatannya 6. Kelipatannya 6 ya. Jadi, kalau kita punya 6 agen, kita berangkat golf, maka bonus bulan pertama 1,2 juta. Dan 6 orang itu, karena kita kejarnya orang bisnis ya, 6 orang itu dimotivasi untuk berangkat golf juga. Kan kita ada golf terus. Maka 6 orang itu akan rekrut 6. Maka 36 kali 100.000 itu bonus kita ya, 3,6 ditambah yang tadi yang atas 1,2 jadi 4,8 juta. Lihat estimasinya ya, mestinya adalah sekitar 3 sampai 6 bulan. Ini bisa tercapai, warrior. Nah, ini yang dilakukan oleh Bu Susana dari Timor Leste secara perfect. Jadi pertama kali dia diamond dulu, berangkat dulu ke Bali, kemudian dia flexing-flexing. Dia pamer di sosmednya, saya ke Bali, gini. Pada tanya kan, gimana caranya ke Bali? Dia pasang di status, di apa, dia cerita ke orang, dia baru dari Bali. Maka orang-orang ingin ke Bali. Karena orang-orang ingin ke Bali, ada 6 orang yang ingin ke Bali, dia naik warrior. Gitu ceritanya ya. Nanti 36 itu sama prosesnya, cari lagi 6. Ya. Jadi potensinya sampai LS9 itu adalah sekitar 145 miliar. Ini yang kita kejar sebenarnya ya. Meleset 99% aja, 1% aja kita berhasil, itu income sudah 1 M per bulan. Waduh, Bu, sampai kelipatan kedalaman seperti ini sulit ya. Nah, yang tahu ini ya jalurnya saya dari saya Bu Jenny ya, ini sebenarnya ada anak saya Vanessa ya. Satu itu Vanessa, 2 itu Bu Jenny ya, yang ketiga Bu Ervi ya. Nah, dari Bu Ervi ada Bu Melita, ada Bu Susana ya. Nah, saya ambil yang saya hafal dari Bu Melita ya. Jadi Bu Melita ya, Jenny, saya hilangkan anak saya, Jenny, Ervi, Melita, ya. Kemudian di bawahnya Melita ini ada Yen, 5 ya, sudah. Di bawahnya Yen ini ada siapa? Yuana ya. Kemudian di bawahnya Yuana ada siapa? Urutannya Teh Yani ya.
kemudian dari 7. Itu sudah 8 kedalaman loh Bapak Ibu. Dan saya memperhatikan cara duplikasinya. Anda bayangkan, kalau 6 kita bisa duplikasi sempurna seperti itu. Sampai ke 9, itu income kita bisa 1 miliar per bulan. Itu memang satu jalur yang saya perhatikan. Karena ada teori multi-level, gali sampai 8 kedalaman ya. Sebenarnya ada yang satu bilang lagi 24 kedalaman. Itu pasti akan ketemu 8 leader. Satu atau enggak. Itu jaringanmu, income-mu sudah sangat settle dari sana. Jadi bonus saya dari Bu Jenny aja, satu kaki besar itu aja ada sekitar 25 juta per bulan. Loh, saya kasih tahu ya. Satu kaki aja begitu besar ya. Saya dapat 25 juta dari satu orang. Dari satu jaringan. Gede banget ya. Gede banget. Jadi Bapak Ibu, Anda teori duplikasi ini bisa berjalan kalau golfnya jalan memang. Ya. Jadi ketika Anda misalnya, belum berhasil golfnya, belum berhasil warriornya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Anda lihatnya tujuan besarnya. Saya belum bisa sekarang, enggak apa-apa. 3 bulan lagi saya akan mencapai. Pokoknya golf ya. Golf itu harus landasnya. Supaya apa? Ketika Anda golf, maka Anda bisa duplikasi ngajak golf. Jadi tujuan besarnya ini. Jangan mikir tujuan kecil-kecil dan sementara. Enggak. Tujuan besarnya ini. Kita mau duplikasi, setelah kita bisa, kita duplikasi, kita punya 6 murid yang kita latih di jalan WhatsApp, kita latih ini, itu, ya macam-macam, sampai mau saya presentasi sendiri, 6 aja kita konsentrasi 6. Maka ini akan berlipat ganda, income-nya bisa sampai ratusan miliar per bulan. Anggaplah 1 miliar per bulan di tahun ke-10. Ya, kok lama, Bu? Loh, Anda rata-rata bekerja berapa tahun? Ada yang 18 tahun, 20 tahun. Ketika ada pada waktu saya kan tahun ketiga kan saya dapat mobil ya. Itu ada satu orang yang bilang, Bu Jen, saya iri sama Ibu. Karena saya 18 tahun kerja, dan saya yakin kerja saya jauh lebih berat daripada Bu Jen. Saya nggak pernah dapat mobil, Ibu. Saya dipinjemi fasilitas mobil. Dia bilang gitu. Bapak Ibu, lihat tujuan besarnya. Tujuan besarnya segini. Masa nggak mau ditekuni sih dengan produk Faras yang luar biasa, digosok-gosok aja orang sembuh. Potensinya masih sangat besar, ya. Potensinya masih sangat besar. Pasti bisa. Memang belum ada yang mencapai ini. Tapi saya yakin jaringan kita pasti bisa. Karena kita lagi melipat dengan duplikasi yang luar biasa dengan sistem pendidikan yang sangat kuat itu di jaringan saya. Jadi bisa berlipat sampai 8 kedalaman. Itu karena sistem pendidikan yang kami buat itu sangat kuat. Kita ada jalan One Apps terutama. Itu membantu agen untuk berkenalan dengan support sistem pendidikan, untuk berkenalan dengan Telegram. Mereka belajar semua dapurnya Faras, dan mereka tahu potensinya begitu besar. Nah, rata-rata adalah orang tidak menekuni karena tidak tahu potensi ini. Dan tidak bisa presentasi ini. Berapa banyak yang bisa presentasi ini? Berapa banyak yang bisa presentasi promo kompetisi kita? Kan enggak banyak. Yang bisa cuma di balur-balurnya. Jadi Anda perlu belajar presentasi sampai ini. Potensinya harus tahu. Supaya Anda mati-matian mengerjakannya. Ya, oke. Penutup dari saya adalah Anda harus memiliki tujuan jangka panjang untuk menjaga Anda dari frustasi oleh kegagalan jangka pendek. Ya, Anda harus memiliki tujuan jangka panjang. Ya ini loh yang tadi saya tunjukkan. Income 1 M per bulan itu harus kepengen banget, ya. Sehingga ketika Anda gagal dalam tujuan jangka pendek, tidak frustasi. Kenapa? Saya masih bertumbuh. Seperti pohon bambu, itu ngakar dulu. Nanti pas naiknya tinggi sekali. Ya, ada beberapa agen saya yang ngakarnya lama. Ngakar saya nungguin, gitu ya. Ngakarnya lama. Tetapi begitu naik tinggi sekali. Salah satunya Bu Melita. Saya nunggu dia cukup lama ya. Sampai ketika akhirnya bisa mencapai cruise 3 kali 15 itu bagi saya luar biasa. Karena apa? Sebelumnya ilmunya banyak tapi geraknya enggak sehebat sekarang gitu ya. Jadi saya nungguin dia cukup lama. Ada yang memang tipenya ngakar. Kalau enggak sempurna, enggak dikerjakan. Ada. Yang diliatin aja setahun baru jalan. Ada yang modelnya gitu. Ya, jadi saya nungguin orang-orang kayak gitu sampai bertumbuh besar. Jadi nggak tercapai-capai targetnya, nggak kena-kena, ini gagal lagi, ada yang begitu.
Karena memang tipe orangnya begitu. Kalau kita ketemu orang yang sanguin, yang marketingnya kuat, ya itu memang jaringan kita jauh lebih cepat konsep, ya. Tapi setiap orang punya keunikan sendiri-sendiri karena kita sebagai tim, ada yang bantu desain, ada yang bantu pembicara, ada yang bantu tugas ini, tugas itu, maka tinggal belajar mengundang aja ke pertemuannya kita, pasti bisa, pasti tercapai, gitu ya. Jadi, supaya Anda tidak frustasi, ya, Anda harus memiliki tujuan jangka panjang. Setiap hari bertumbuh 1%. Pasti bisa. Kalau Anda cuma 0,1% aja bertumbuh, 3 tahun omset Anda naik 3 kali lipat. Ya, tetapi kalau misalnya Anda bertumbuh 1% setiap hari, ya, setahun Anda 3 kali lipat omsetnya. Ya, jadi jangan khawatir, Bapak Ibu, semuanya akan sukses pada waktunya. Cuman jangka waktunya itu nggak sama setiap orang berdasarkan statnya dan kemauan dia untuk bertumbuh berapa persen setiap hari. Kalau dia nggak bertumbuh sama sekali 0% dan cara jalannya juga sama, ya biasanya tidak ada pertumbuhan yang signifikan. Ada orang-orang yang begitu memutuskan, oke, saya keluar dari zona nyaman, saya jadi pro leader, saya akan balur-balur, saya akan bikin pameran, itu baru pertumbuhannya luar biasa. Seperti Bu Renata gitu ya, Cili, itu pertumbuhannya luar biasa ketika memutuskan jadi professional leader. Ada ya, jabatannya di mana ada pro leader dari edit dan elite leader. Bu Jenny sendiri dulu stuck cukup lama, tapi ketika dia memutuskan jadi elite leader, dia bertumbuh, dia menjadi pembicara, omsetnya naik tajam luar biasa. Jadi ketika Anda memutuskan keluar dari zona nyaman dan Anda melakukan bergerak terus setiap hari, menambah skill Anda setiap hari, barulah Anda progresnya kelihatan gitu ya. Jadi ketika Anda sulit bergerak, sulit bertumbuh, sulit action ya tentu saja tak gitu. Jadi siapa yang bergerak lebih banyak, siapa yang belajar dan bergerak lebih banyak, dia yang akan diberkati dengan jaringan yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan pernah salah menitipkan jaringan-jaringan pada kita. Kalau misalnya kita ragu-ragu untuk sukses, kita tidak bisa pimpin orang untuk sukses. Jadi kita harus yakin dulu kita sukses, jadikan diri sukses, baru kita bisa membimbing orang lain untuk sukses. Kita dulu profesional, kita bisa memimpin agen-agen kita untuk menjadi profesional. Jadi Anda harus memiliki impian ya, tujuan jangka panjang ini impian yang besar supaya ketika Anda melalui step by step-nya Anda mengalami pertumbuhan yang berarti. Begitu ya. Jadi Anda bisa terjaga dari frustasi kegagalan jangka pendek. Tidak ada gagal ternyata. Ini cuma belum berhasil. Periode berikutnya saya pasti berhasil. Gitu aja ya. Oke, sekian dari saya. Teman-teman ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang mau ini bertanya, sharing atau apapun, silakan. Saya buka mute-nya ya. Oke, saya stop recording-nya.